yaitu kepada Al-Ustaz Sulaiman Umar SPDI. Al-waktu wal makan iyamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap malam, malam ditangkap di depan halaman. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Nurul Iman dan segenap pengurus yang berhadir. Hadir juga pada malam hari ini Bapak Imam Masjid Masjid Al-Tayyibah, Masjid Al-Uswah, dan juga ikut serta malam hari ini Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas. Semoga yang hadir malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah yang hadir. Hadir malam hari ini Bapak Kadus. Dan juga malam hari ini turut serta mendampingi setiap langkah ayunan tangan doa-doa mama. Dan juga hadir malam hari ini Ustaz Al-Nazi Nasri, sarjana sosial. Kalau sarjana sosial dengan sarjana pendidikan Islam lebih banyak sosialnya esos. Maka malam hari ini beliau sempatkan waktu hadir malam hari ini. Maka malam hari ini banyak ustaz kita yang hadir. Dan juga tanah kelahiran beliau. Beliau yang membawa saya. Kita dikenal bukan karena kita hebat, tapi karena ada akhi, karena ada saudara-saudari yang mengenalkan kita. Maka malam hari ini saya bersama Ustaz Firdaus Al-Basiri hadir di tengah-tengah kampung halaman beliau. Dulu saya bawa beliau di kampung halaman saya di Kuala Tambusai. Saya katakan beliau Ustaz yang pertama duluan, sebab kalau saya bertausiah di kampung kelahiran. Rupanya cakap saya ini dengan beliau sama. Ustaz ada yang ceramah malam ini, kalau berat ceramah dengan Datuk Neni Mama ada sangat menakan. Tapi saya tetap tak sampai selesai, sampai 40 menit ke depan. Habis itu sambung beliau tausiah berikutnya. Habis itu saya sambung lagi. Kalau ibu sanggup. Tapi kalau ibu-ibu tak sanggup, maka 40 menit insyaAllah semoga berkah untuk kita semua. Amin. Dan juga ini beliau ini adalah CS. Jadi beliau ini dengan situasi dan kondisi hadir malam hari ini, beliau adalah dituakan dalam dakwah. Beliau sudah masuk usia 50 tahun.
Insya Allah jika ada pengganti kita akan jadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena beliau ditinggalkan oleh istrinya. Maksudnya bukan tinggal lari, ditinggal menunggu giliran. Jadi beliau ditinggalkan karena merusak halal. Insya Allah mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih baik. Amin. Amin. Dan juga hadir musisi kita malam hari ini. Masya Allah, saya heran juga. Beliau ini banyak keahliannya dulu. Bang Edo. Lama jumpa beliau, rupanya beliau hijrah ke kilometer 12. Malam ini ditakdirkan Allah jumpa. Kata beliau, saya sengaja tinggalkan acara mendoa katanya. Tapi bapak bukan yang bagian mendoakan anda, masih ada yang lain. Saya hadir malam hari ini karena ada acara peringatan Isra wal Mi'raj. Dalam hati saya acara mendoa beliau tinggalkan, beliau datang acara Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Semoga ayunan langkah tangan bapak ibu malam hari ini dicatat oleh malaikat sebagai pahala yang terbaik. Amin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita sebagai hamba Allah ini perbanyak bersyukur. Dapat nikmat ucapkan Alhamdulillah. Nampak kawan milik kulkas tetangga, alhamdulillah. Nampak kawan bangun rumah fondasi sudah mulai naik, ucapannya alhamdulillah. Maka kita sebagai hamba Allah ini berbanyak ucapkan alhamdulillah. Situasi dan kondisi apapun tetap mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ketika Nabi bertanya malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ya tadi aku melihat ada malaikat yang jarinya 1000. Akhirnya tak mau jari dia. Nampak. Aku tanya beliau dulu, aku jari dia. 10 kan Tambah dari kaki. iya 20. Ekor malaikat itu 1000 jari. Ditanya Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, ya tadi aku tengok ada malaikat jari 1000. Kira-kira aku ditugasnya. Oh, tugasnya mencatat setiap tetesan hujan turun. Kalau hujan turun di Lembang, dicatat. Tidak ada satu tetes titik pun terlupakan malaikat mencatat. Kalau jatuh joka dan Sati, dicatat malaikat. Nodai yang tinggal. Kau jatuh di laut, dicatat. Tapi kata malaikat yang mencatat, ketahuilah wahai Muhammad, aku tidak akan bisa mencatat kalau ada kumpulan majlis taklim, kalau ada kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak, di dalamnya itu ada selawat, maka selawat itu tak bisa kucatat sebab banyak rahmat Allah turun di majlis itu. Siapa yang hidup selawat tadi? Majlis saya tadi dah. coba datang Ustaz coba datang Padahal
Beda mungkin lain resiko. Awak baru masalah itu selawat datangkan. Makanya kita selawat sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. kan tambah dunianya. Awal. Baik Bapak Ibu jamaah keluargaku yang dimuliakan Allah. Malam ini kita peringatan Isra wal Mi'raj. Diceritakan Anas bin Malik, diriwayatkan dari hadis Nabi, diriwayatkan Anas bin Malik. Waktu itu tatkala itu didatangkanlah wal Buraqi, Buraq di hadapan kata Nabi. Jadi Buraq didatangkan Allah kepada Nabi. Dalam waktu itu Allah katakan ke Jibril, malam itu jangan bertasbih, malam itu istirahatlah bertasbih. Lakukan ke malaikat Jibril, apakah kiamat akan datang? Kata Allah, tidak. Kau turun ke bumi, aku hendak menghibur kekasih. Pada tahun ke-11 kenabian, meninggal Khadijah istri beliau. Jadi dulu Khadijah meninggal. Meninggal Khadijah istri Nabi yang sangat dicintainya, istri yang rela berkorban waktu, tenaga, sepertiga kekayaan Khadijah di kota Mekah, semuanya dia berikan kepada Rasulullah untuk menegakkan kalimat Allah. Meninggal Khadijah, sedih pukulan luar biasa, karena yang meninggal tempat kita bersandar. Siapa yang meninggal? Khadijah. Siapa itu Khadijah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Khadijah meninggal, dengarkan baik pesan kata, semoga ibu bisa berpesan kepada apa sebelum meninggal. Kalau ibu makanan kita jangan ikut apa? Tolong kan kalau jangan. Nah, donga pesan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Wahai Fatimah anakku, anak Fatimah, duduk sikus kontak. Oma nak menyampaikan sesuatu pesan-pesan. Sampaikan kepada ayahmu, karena Oma sebentar lagi akan meninggal. Sampaikan pesan mak, kalau aku meninggal nanti, tolonglah supaya ayahmu memberikan sorban yang biasa dia pakai menerima wahyu Allah, supaya dijadikan sebagai kain kafan. Sedih pukulan bagi. Pertanyaan sebuah, kenapa tidak Khadijah langsung sampaikan kepada Rasul? Padahal kan Rasulullah itu adalah suami beliau. Tempat beliau bertukar pikiran siang malam pagi petang. Kenapa tidak langsung beliau sampaikan wasiat itu kepada suaminya? Semangga ada. Satu tadi roti pisang tadi, kok nampak tonggang? Cuma kawan yang tonggang itu tidak nampak, panik dia. Kau agak lah wajib. Tapi dari itu insya Allah
diganti. InsyaAllah duduk kan dia. Tapi dia kata dia, tapi ini semangka bisa Allah kasih juga. Cuma warnanya tak beda. Ikut tak yang mata mampu. Itu beda itu. Kau nak lah yang risau itu spontan kata kawan kami. Iya, sementara. Tak apa ya. Apa nak tengok-tengok juga semangka. Tolong kan dah. Sebagai panitia. Dah, kita lanjutkan. Kenapa tidak Khadijah sampai langsung kepada Nabi? Rupanya dalam rumah tangga, Khadijah cuma jajak oleh semuanya. Mampunya disampaikan kepada anak Fatimah. Ketika sampai kepada Nabi, lah dipanggulnya Khadijah. Di saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa bertahan. Hanya Khadijah minta sorban cepat yang selalu menerima wahyu Allah dijadikan sebagai kain kafan istrinya Khadijah. Ya Khadijah, banyak waktu engkau kami pakai baju yang kami pakai penduduk kota Makkah sahabat dan kekayaan Khadijah. Di akhir hayat engkau cuma minta sorban wahai Khadijah. Dan Allah putus Jibril, dibawalah kain kafan dari surga. Dengan itu lelo. Ulinda wasiatkan kirim ke kawannya, campurnya wasiatkan ke kawan malam. Tanya apa-apa dan pun nasihatkan ke kawan pak. Dan itu jangan kenapa aku non siapkan. Tiba malaikat Jibril kan kawan lima pak. Menghibur hati Nabi SAW yang lima kain kafan itu, salah satunya untuk Khadijah, untuk Hasan cucu beliau, dan untuk Nabi Muhammad SAW meninggal Khadijah. Pukulan berat, meninggal suami, pukulan berat bagi istri yang ditinggalkan. Meninggal istri, pukulan berat bagi suami jika suaminya setia sampai mati. Kalau tidak, cuma 3 bulan doa. Allahumma firlaha warhamha. Amin. Malam kedua, Allahumma firlaha warhamha. Amin. Malam ketiga, Allahumma firlaha. Amin. Malam ketujuh, total doa. Malam ke-7, apa-apa total setia ini tangan mengangkat doa. Malam ke-10 doa tidak pernah buka. Malam ke-100 isu nak menambah lah 3 bulan. Malam ke-101 doa lepas. Ya Allah, ya Tuhan, bukan Bapak tadi. Berikanlah aku pengganti yang lebih baik daripadanya. Betul Pak? Toto apanya waktu ini? Wah, ini langsung. Tapi insyaAllah Bapak, insyaAllah setia. Nabi setia sampai mati. Meninggal Khadijah, pukulan berat, hilang tempat bersandar, ranting yang rimbun batang kayu seakan-akan tidak lagi berubah rata. Meninggal paman beliau, la ilaha illallah. Meninggal paman, meninggal Khadijah, pukulan berat bagi Nabi. Itulah sebabnya Allah katakan kepada Jibril, turun ke bumi, aku hendak menghibur seorang kekasih, sebab sudah banyak ujiannya. Itulah sebabnya peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah ingin membuat Nabi boleh ceramah boleh? Masih ceramah? Masih. Jadi sebab Isra wal Mi'raj pertama istri meninggal. Yang kedua pamannya meninggal. Sebab itulah Allah ingin berjumpa dengan kekasihnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
sedikit diuji Allah, itu Allah ingin mengetahui keimanan kita. Kalau diuji Allah sering berganti-ganti, itu hanya sifatnya sementara. Itu hanya Allah ingin menguji kita. Maka pada malam hari itu turunlah Quran bersama malaikat Jibril, lalu membawa Nabi SAW. Perjalanan itu diabadikan Allah karena perjalanan Isra, perjalanan spektakuler yang diabadikan Allah dalam Quran. Itulah surat yang dibaca oleh kita. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di perjalanan Muhammad. Kalau akal kita menjawab percaya, itu bukan masalah akal, itu adalah masalah tentang keyakinan. Berarti iman yang mesti menjawab, karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu 1 bulan poin, 1 bulan pulang, 2 bulan pulang. Ini adalah rahasia Allah, dan rahasia tidak semua orang bisa meyakini karena akalnya tak mampu. Dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan Muhammad di atas buraq. Kata Nabi kepada kita, buraq itu warnanya putih, lebih kecil daripada keledai, lebih besar daripada rival. Itulah dia buraq. Buraq itu kalau ditengok ke depan melangkah sejauh mata memandang. Kalau pandang dalam itu tidak somak, nampak pas balik ke rumah. Tapi kalau kita tonggak di atas pasir, di pasir gurun, kita tengok ada bukit-bukit di ujung, nampak kita jarak 50 km, masih kita tengok kita. Buraq itu sekali melangkah di 50 km, berapa detik itu lebih cepet daripada kilat. Dan itulah rahasia Allah Ta'ala. Dalam perjalanan itu pun Nabi dinaikkan. Nabi perjalanan yang singkat, waktu yang singkat sebelum subuh berkumandang sudah sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Itu lebih cepet daripada penyeluruh. Lebih cepet daripada jet tempolet. Mulai lawat negara. Aku tanya lagi ibu dulu. Ibu kan dia suka online, ya kan? Kan pernah ibu tahu maju nak punya barang, tapi cepet yakin. Kenapa Allah kirim kamu tentang Isra wal Mi'raj? Kenapa begitu tak yakin? Padahal kita belajar online, ini nampak kita jual itu, hanya dikirim minta. Andaikanlah ibu jumpa langsung dengan orang penjualnya, mungkin ibu lebih yakin bagaimana dengan kado malam ini yang kita berikan. Pastinya kita lebih yakin, Pak. Tapi tengoknya ramai. Itu salah satu contoh masuk ke masyarakat itu, pandai ini ceramah hari-hari besar Islam. Ada ini nampak daripada omah-omah anak-anak, bapak-bapak ramai gitu. Alangkah indahnya ramai ini kita butuh terjaga supaya di kemudian hari tetap dapat kita lestarikan dengan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan yang singkat, banyak tanda-tanda kebesaran Allah dilihat Nabi. Salah satu di antaranya adalah Nabi melihat ada sekelompok manusia, dan manusia itu bekerja dan memetik mati. Setiap kali petik bisa itu juga Allah menunjukkan. Tentulah Nabi bertanya ke Jibril, "Ya malaikat Jibril, aku di gambaran yang tengok tadi, itulah gambaran umatmu yang bersedekah." Pelajaran yang pertama dari perjalanan adalah mari Bapak Ibu emarkan sedekah. Dan sedekah ini bukan main-main. Ada sedekah namanya sedekah
mau kasih tahu amalan jariah bersedekah air mata. Ayo Pak, mari kita sedekah air mata. Ibu-ibu yang sakit, sedekahlah. Sebab sedekah ketenangan jauh berdakul ke sedekah. Yang sakit tulang, yang sakit rematik, yang sakit sedekah. Air. Satu orang sakit 7 tahun, sakit wujud anak-anak. Poilah kepada Abdurrahman Al-Mahdi. Ya Tuan Abdurrahman Al-Mahdi, dah 7 tahun sakit wujudku, anak-anak dikiru tapi sobat parah, dikiru parah daripada itu. Dah 7 tahun. Aku kata Abdurrahman bin Mahdi, Tuan sedekah airlah, insyaAllah butuh buat dengan sehat. Di mana aku harus bersedekah? Tuan cari kampung, yang kampung itu belum ada sumur, Tuan bangunkan sumur di sana. Dibuatlah sumur. Setelah itu dia pertanyaan itu, apa hubungan kaki lutut dengan sumur? Jelas, apa hubungan kaki lutut dengan sumur? Abdurrahman bin Mahdi mengamalkan hadis Nabi dan mengatakan bersedekah. Setiap pulang ambil air bapak ibu, doa, ya Allah, siapa yang bangun sumur kok sakit, angkat sakitnya ya Allah, susui seperti datang ibu surat dari yang air, ya Allah, siapa yang bersedekah air sumur ini, kalau kaya, tambah kayakan ya Allah, kalau sakit, angkat sakitnya ya Allah, susui sakit itu. Setiap orang datang ambil air doa, akhirnya sakit lututnya sembuh sebab banyak orang yang berdoa. Dari mana kalau ke sumur Pak? Di daerah Pak banyak sumur lah. Nah, dari mana kalau bangun sumur? Cari tempat pemakaman dulu. Bangunkan sumur bor di situ. Olah dibangun, akikan sanyo. Setiap orang yang ziarah ke makam itu, pastilah dia bawa air, sebab ini nak meletakkan siram air di atas pusara yang manfaatnya. Setiap orang nak putih di tanah, dia butuh air, dia jauh-jauh dari air itu, dirinya sanyo, keluar lagi. Dah yang kuih Pak Ustaz lah, alhamdulillah, sebulan berikutnya hilang sanyo itu kawan. Nah, tengok beliau yang sanyo cepat orang. Nah, pula kecopet sedekah air. Berapa banyak kita butuh air, berapa banyak kita yang dititipkan Allah kekayaan. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kita menolong umat ini? Aku pesan pertama, sedekah air. Tiga, dia boleh mengingat masalah haji banyak berapa haji bermasalah. Itu di Aceh ada beberapa kota kayak ini akan menyalurkan donatur bapak ibu yang ikhlas beramal akan ditransfer untuk membangun sumur di sana. Banyak orang balik kerja suka ada dengan Ustaz. Situ kan banyak kan suka, silahkan. Mau nak jauh, mau nak dokek yang berniat karena Allah Ta'ala. Waktu perjalanan. Dalam perjalanan yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan satu, yakni adalah adalah tahu ibu. Yang kedua nampaklah Nabi berorang besar dan besar dari dua. Baik dapat yakin apa? Udah boleh Pak. Kesan Pak penyakit liver lah. Bawa ke dokter. Tahu lah. Tapi dokter apa liver? Penyakit liver. Betul dunia. Rukun itu ke liver Pak. Di tangan Nabi. Itu gambaran tadi ya Jibril. Ya Muhammad, itu adalah orang
yang suka memakan harta anak yatim. Maka anak yatim aku kaki balik. Jangan ada niat. Tapi kalau anak yatim yang orang makan, tapi makan harta anak yatim berhati-hatilah, sebab bukan langsung cash, tapi esok dinampakkan Allah Ta'ala. Sebabnya kodonya buka. Sedangkan sugoda yang beramana kapal ulama kondah kira kita tengok. Aku lihat dalam itu kakak, bapak kaki kerusak potongan. Betul tu, tapi nampak Nabi atau hati kita. Makan harta riba hati kita. Riba jangan sekali-kali dekat. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi ingat jangan main-main dengan riba. Kalau terlanjur taubat. Kalau terlanjur kami sudah taubat. Maka muslimu yuslimu zamban, manusia yang tak ada yang punya semuanya cacat, semuanya punya salah, tapi sebaik-baik yang bersalah semuanya tertaubat, dia pun mandi taubat. Semua antara suami kemudian dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah, qul huwallahu. Selepas salam semuanya astagfirullah dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Berarti kita dapat kedua dapat ampunan Allah. Lanjut perjalanan sampai Nabi melihat ada makam, dan makam itu diabadikan dalam sejarah. Makam itu adalah makam Rasulullah dan anaknya yang mempertahankan iman kepada Allah. Aku yang nampak Nabi semerbak bau kubur Rasulullah, lebih harum daripada minyak misi, minyak kasturi, sebab iman dijaga Rasulullah. Dan iman ini kata Anas bin Malik seperti buah halawah. Jadi iman kita kepada halawah manisan. Kenapa disebut halawah? Sebab iman tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Wah semangka tak bisa kita sebut, hanya sebut manis buah semangka. Maka iman seperti halawah, dijaga terus. Anaknya dipangkunya dalam keadaan menyusui, ditarik. Siapa yang menarik? Karena waktu itu dia pernah bekerja dengan Fir'aun. Jatuh sisir tadi. Apa yang kau katakan? Ada Tuhan selain ayahku. Rupanya dia mengatakan itu bersembunyi di dalam istana besar. Dia beriman kepada Allah SWT. Hasakir suaminya Hasakir itulah yang dulu membuat bakul Nabi Musa dihayangkan souvenir. Dia beriman kepada Allah, tapi kabar Hasakir beriman ditangkap, dipanah orang mati. Dan iman itu dijaga Musitah, dan sampai hari ini kubur Musitah baru kita. Nah itu dia kubur baru di Turki. Apa namanya? Atatur. Kalau mau ibu Siten baru kita ambil bau musuh Tuhan itu musuh Pak. Perangai di dunia nampak, bukan hilang. Nah, Musitah menjaga iman. Maka iman kita dijaga dengan apa cara menjaga iman? Satu, selalu hidupkan majlis-majlis. Karena iman itu naik, pasang naik turun, jago. Kalau ada acara kajian kita duduk hadir, naiklah iman tadi. Setelah kajian turun 2 lipat. Semasa Nabi pernah terjadi. Insya Allah jagalah iman.
tak akan mungkin orang melakukan perbuatan di luar daripada keinginan Allah, sebab iman itu melekat di dalam hati. Maka muslimun zambat, kita salat hajat sebaik-baik kita ampun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka setelah itu Nabi SAW sampailah dia ke Masjidil Aqsa, dan setelah itu dia pun menjadi imam bagi para nabi-nabi anbiya seluruh. Kenapa Nabi bisa jadi imam? Karena Nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Adam jadi makmum. Makanya imam di dalam sholat semuanya boleh jadi makmum, tapi tak semua boleh jadi imam. Sebab imam itu kawal. Kalau imamnya kalah jamaah kalah, makanya imam itu lah yang berubah. Coba. Makanya imam Jawa itu lah yang berubah. Bukan garu. Betul bu? Betul. Betul nak? Betul. Lelah imam dulu itu. Tinggal dulu dulunya. Kok? Iya, sujud tau. Itu itu. Mampu jadi imam boleh, tapi jamaah itu kok susah menghadapinya. Kenapa susah? Kepanjang itu bacaan, tak masalah. Tawakalladzi ja'ala fis sama, oh selesai itu. Nampak dia itu. Lah, doa ni imam tadi. Beda-beda. Inna Allah Ojam-ojam perangai jamaah. Tapi insyaAllah si kau dah sudah belajar. Yang banyak-banyak tu, banyak buah pintar. Tapi dia nak tahu nak. Ayah, pintar, tapi dia nak tahu nak. Cukup lah kita tahu nak. Tahu nak kita. Jadi imam kita. InsyaAllah selamatkan pengalaman kita. Biarlah imam itu dipilih ayat-ayat yang mananya syukur. Kalau kita numpang kapal, tapi numpanglah kapal yang memang lentama. Tahu pak, itu lentama. Ada itu sampai tadi. Dan mana itu? Kita tumpang. Tumpang itu di belakang. Aku syukur di belakang-belakang. Aku syukur paling belakang-belakang imam. Syukur. Awak jadi makmum sonang adik awak ikut Allah Akbar. Selamat tinggal dunia. Kami hendak menghadap Allah yang Maha Kuasa. Kedepan. Lanjut. Setelah selesai Nabi pun disuguhkan oleh malaikat Jibril keluar minuman. Berarti kisah Isra selesai, masuklah kita Mi'raj. Nabi dikasih minum arak dan susu. Tapi Nabi luar biasa, dipilihnya minuman susu. Andaikanlah dia pilih arak, maka kita minum arak. Koi kelada arak dulu, mampu kita dulu. Koi ngajar mampu dulu. Koi ke masjid mampu dulu. Tapi Nabi pilih minuman susu. Fitrah Islam, kau Fitrah. Maka di Mi'raj itu ada tangga akan naik. Di saat itulah seorang hamba manakala akan meninggal dunia, di saat itulah matanya selalu terbuka menghadap. Oh, sesetianya anggota wajah kita, badan kita itu yang lebih setia dengan ruh kita adalah maju. Yakin atau tidak Bapak, mudah-mudahan Allah nampakkan esok. Mana buktinya? Kalau ada orang akan meninggal dunia, mulai dari ujung kaki sampai lutut mulailah dingin, dagang batang pisang sematu. Cukulah ibu pegang batang pisang sematu, minta ampun dinginnya, ampun dibuka bunyi dasarnya. Dari lutut sampai buah pinggang mulailah kaku, mulailah dingin, mencekam lebih dingin daripada batu es. Dari pinggang sampai ke dada mulai menyesak, dan baiklah dari dada sampai telukun mulailah mata berubah-ubah, warna hitam berubah putih, telinga mungkin melayu,
Wahyu dan mulailah situ kita ajarkan kalimat-kalimat lakin la ilaha illallah wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Siapa yang mati akan mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, mudah masuk surga. Dan itu tidak semuanya mudah. Karena kita akan meninggal, ingatan kita akan pada sampai titik 0,0. Kalau kita ingin begitu cepat, kecuali apa yang pernah kita lakukan semasa hidup dunia. Al-Ustaz Al-Firdaus Al-Fasiri SPD, kepada beliau al-waktu wal makan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah bil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam dan takwa, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di majelis yang mulia ini, di Masjid Nurul Iman yang mulia ini, dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Kedua kalinya bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridho dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat kepada dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa Sallallahu
Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita muliakan, semoga Allah memuliakannya Bapak Imam Masjid Nurul Iman Negeri Danau Sati, terusnya Imam Masjid At-Thayyibah Dusun 1, Masjid Al-Uswah Dusun 1, dan juga Imam Masjid Al-Ikhlas Negeri Danau Sati. Terusnya Bapak pemerintah setempat, Bapak Kadus RW RT, tokoh masyarakat, nenek mama, datuk-datuk mengpada, terusnya juga pemuda, pemudi, anak-anak kami yang kami cintai, terusnya Khalifah Mursyidin yang hadir, guru kita, ustaz-ustaz kita, Sohibul Baik, Ustaz Puan, Ustaz Asasi Nasri, ya. Ini pakai pendek-pendek, upah usul Puan, UJR, UIH, ya, copet mungkin, ya. Kalau beri doa, besok ke Ustaz yang jawab. Sekitar 25 menit kita ambil judul hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Sulaiman Umar SPDI, kampung omaknya Pasir Mandak, Kepenuhan, Kota Tengah. Ayahnya Kuala Tambusai, Kecamatan Tambusai. Cucu tercicit dari Tuanku Tambusai, Keton Tujuh. Sukunya suku Ampu, konya suku Ampu. Bodang di Danau Sati, suku Ampunya Sulaiman Ampu namanya. Ya, yang cakap gini kepungkitnya kan. Baiklah, hikmah yang pertama perjalanan Isra Mi'raj. Kalau Nabi Isra itu berjalannya lurus, mendatar, horizontal, mendatar dari Musojid ke Musojid, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Mekah sampai Yerusalem Palestina. Maka dari itulah kami pakai baju Palestina. Kalau Maulid Nabi dengan itu Palestina itu kan, maka Isra Mi'raj itu sekarang ke Sidratul Muntaha, Masjidil Aqsa lah yang orang kirim. Maka hubungannya Masjidil Aqsa dengan Maulid, dengan Isra Mi'raj dekat, karena dari Mekah Nabi ke Aqsa, Yerusalem Palestina. Maka kita doakan saudara-saudari kita seakidah di Palestina, Gaza, semoga cepat merdeka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama perjalanan horizontal Isra. Aku dari Musojid ke Musojid. Aku salam dari Pulau Kobun Sawit ke Kobun Sawit. Aku dari Kodai ke Kodai, dari mall ke mall, dari hotel ke hotel, dari pasar Oka ke pasar Legiten. Kenapa harus dari masjid ke masjid? Contoh, Doket, bencana alam, Aceh, Sumatera Barat, Padang, Sumatera Utara, Tapanuli, Medan. Sobi sebuah masjid manu yang rumah Allah, yang bencana dari Allah, yang Allah hancurkan. Sobi sebuah masjidnya, musola, surau. Sobi sebuah masjid rumah Allah yang dihancurkan Allah, bencana alam petang, tsunami petang, bencana alam baru. Sobi sebuah. Aku nama masjidnya. Maka hikmahnya itu sudah ada di Isra Mi'raj. Dari tempat mulia rumah Allah ke rumah mulia rumah Allah, Baitullah. Maka ajarannya musojid, kalau sebelah kanan musojid, sebelah kiri hotel, gedung yang bodang.
kalau bencana alam di okak itu gempa bumi, banjir bandang, longsor di okak kampung aku go, kampung awak go. Apakah awak lari ke musodin surau musola atau ke hotel? Masjid. Walaupun papan reyot musojidnya, kok orang banyak lari evakuasi ke musojid? Dek aku nulari ke hotel gitu orang. Lain keyakinan bahwa bencana alam itu urusan Allah, Allah yang memuat. Ini kan mungkin Allah menghancurkan rumahnya doh. Tak mungkin. Tengoklah tsunami yang godang itu, habis sebeliliannya. Baitur Rahman aja elok sojeknya. Sama bahan dari simen angker juga. Pasir yu batu yu rumahnya. Tapi kok no hancur rumah Allah itu? Karena Allah tahu bencana alam dari aku, kata Allah, tak mungkin aku hancurkan rumahku, kata Allah. Artinya aku jangan tunggu dulu bencana alam di okakku baru aku musuhnya. Itu artinya sebenarnya. Kalau lah tunggu banjir baru datang musiko, no gunung ledo. Maka prinsip orang Islam datang ke masjid Nurul Iman atau hibah al-uswah al-ikhlas kok kalau bisa sampai mati. Jangan tunggu mati dulu. Kalau yang mati bisa datang kemari lah. Bisa pakai kurono, Baikson. Bisa pakai kurono datang kemari. Tapi kena ikhlas waktu. Tengoklah pas kurang meninggal dunia, apa yang mengatakan? Apa kabar ini mayat? Berapa kali kau sobat? 3 kali. Apa kabar ini mayat? Apa kabar ini mayat? Berapa kali kau sobat? 3 kali. 3 kali. Ya. Kilo-kilo kalian pernah menginjakkan kaki ke masjid ko. Pernah semayang sih ko. Wak semayang kan? Apa aja kira? Apa kabar mayat? Aku jawab kira-kira. Lu nak pernah datang kemari matinya. Aku jawab kira-kira. Kan terpaksa apa itu kan? Terpaksa punya insya Allah baik. Jadi imam sujud dengan bila kena baiklah. Orang yang datang baik dengan siapa? Itu artinya prinsip orang Islam datang ke masjid, datang berjamaah. Kalau bisa sampai mati, jangan tunggu sakit dulu, mati dulu baru datang ke situ. Awak kan juga musibah yang bodang itu hilang suluk waktu di masjid Nurul Iman ko pas Isra Mi'raj, pas hari rayu, pas Jumat, sembahyang Jumat hilang semua suluk. Musibah yang godang itu ino hilang suluk aci, suluk uang, suluk apa di musojid dulu. Itu ino musibah yang godang dulu. Yang musibah godang itu suluk mari suluknya di rumah, sukuning suluknya di rumah. No pernah sampai ke teras musojid godong. Itu yang godang musibah. Ya, maka prinsip kita Isra itu berjalan horizontal dari musojid ke musojid, artinya perjalanan elok. Usuh orang musojid Nurul Iman kuat ikhlas, usuh atau hibah kuat uswah, usuh awak itu dari musojid musojid, artinya perjalanan silaturahim, silaturahmi. Itu yang namanya kata Al-Quran hablum minan nas, hubungan baik dengan awak sesama awak. Ya, bukan biawak sama biawak, awak sama awak. Ya, maka betul tiku cuma perjalanan hidup manusia ke dalam silaturahim. Dari akikah lahirnya diakikahkan. Lah akikah wak sadunya. Apa isi akikah? Cukuran we adil namu, meresmikan namanya, potong kambing, jamu makan, ya akikah. Dari lahir kita sudah
perlu kurang banyak. Aja pula buat besok. Akikah lahir anak atau cucu bawa. Semuanya kami yang surang, gulai surang, jadi kerobong surang, jadi kuali masak surang, makan surang. Kalau no nak kurang. Maka diajarkan Allah perjalanan dari masjid ke masjid hablum minan nas, dari lahir manusia ini olah sama orang banyak. Akikah lahir nak doa dewa cukup orang ya timang marhaban dan sebagainya bersaji perlu orang banyak. Yang kedua walimah nikah. Itu yang bakwa calon tua rambah semua barat sama barat nama semua amin ya. Kalau pulang kampung ini besok uang ramah hilir saya itu sempurna lagi kan amin ya asasi lah sampai jodoh walimah nikah. Lain orang nikah surang, kawin surang sini. Kan dinikahkan penghulu ke UA, kan saksi, ya dinikahkan. Perlu orang yurkoya, wali nikah. Dari akikah lahir perlu orang banyak. Dari walimah nikah pesta pernikahan perlu orang banyak mendoakan awak. Itulah silaturahim hablum minan nas awak. Yang kedua, yang ketiga pun sampai fardu kifayah jadi jenazah pun butuh orang banyak. Coba bayangkan, orang semayang jenazah situ, ya, pas semayang cuma 5 orang. Aku kata orang kampung kira 5 orang umpamanya fardu kifayah semayang jenazahnya cuma 5. Aku kata orang kampung kira. Kok bisa sukoci? Lain fitnahnya. Awak ingin ramai fardu kifayah, solatkan orang jenazahkan ramai, sampai kuburan pun ramai. Itu yang awak ingin berdoakan. Maka 3 kehidupan itulah yang namanya hablum minan nas. Dari lahir akikah, dari walimah nikah, sampai jadi jenazah fardu kifayah, sampai takziah pun perlu malam 1, 2, 3. Dari tamu saya itu 1 minggu ya, pakai orang 5 lagi ya. Kenapa? Ada 8. Sama ya, sama. Tapi dari bahasanya orang tuh menambah kedua, kelawat mau tinggi tanah, ada tambah ya, tambah saja, tembak ada tambah, ya. Artinya kita butuh orang. Inilah namanya ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka Isra adalah horizontal hablum minan nas di antara awak kuatkan, pertahankan. Jangan ada kita penyakit yang namanya penyakit dengki, ya, al-wahan dan sebagainya. Ini adalah penyakit di akhir zaman ini. Kita tinggalkan. Cukuplah kita memikirkan sakit awak kini. Jadi awak-awak yang telah tua itu jangan memikirkan sakit hati dongki hati lah. Pikirnya sakit ginjal, sakit jantung lah telah. Sakit diabetes, sakit kencing manis, sakit itu pikir. Kalau sakit hati nggak usah pikir gini lah. Banyak penyakit lain dan itu lebih lah. Sakit hidung, sakit hidung, sakit mata, sakit gigi, sakit kulit, olah telah sakit itu. Jangan sampai pikir seperti itu. Maka betul Nabi itu Isra wal Mi'raj hatinya dibersihkan dulu. Maka salah satunya kita saling maafkan di antara kita kalau ada kesalahan. Jangan tunggu hari raya misalnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka itu perjalanan yang namanya hablum minan nas. Lanjut perjalanan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ada data kirim ke Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya perjalanan ke Allah adalah hablum minallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepada Engkau ya Allah kami mengabdi menyembah, beribadah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta dan mohon pertolongan. Itu baca setiap Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan lebih lagi ikrar awak, sumpah awak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hablum minallah kita jaga. Maka apa ibadah dengan Allah? Rukun Islam ada sholat, puasa, zakat, umroh dan haji. Semuanya itu adalah ibadah kepada Allah, dan juga ibadah-ibadah ghairul maqdud selain ibadah wajib yang disunahkan kepada kita selaku umat Islam. Maka tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ibadah awakku ya Allah tak butuh. Banyak pun semayang awak Allah tak butuh. Banyak pun sedekah awak Allah tak butuh. Banyak pun puasa awak Allah tak butuh. Banyak pun umroh haji setiap tahun Allah tak butuh. Apa? Itu kebutuhan Allah doh. Itu kebutuhan awak, bukan kebutuhan Allah. Maka betul sudah sarama samubarat itu pun kurang Islam ino, sholat ino, semayang ino, puasa ino, zakat. Allah ino onak beronti jadi Tuhan. Nukan beronti Allah jadi Tuhan doh. Jangan awak berencanakan, mau beronti wak semayang masuk kecamatan ramah sama umum. Untuk beronti Allah jadi Tuhan kan? Ino kan kurang tidur. Jangankan sedesa ramah sama barat, sedunia ini orang Islam tak sholat, tak sembahyang, tak ibadah, Allah takkan berhenti jadi Tuhan. Allah takkan berhenti jadi Allah. Yang pasti awaklah yang dibontikan Allah jadi uyang. Jadi uyang. Uyang. Itu ngaku uyang tadi apa ya deh? Kalau di dandu-dandu idolai urang do uyang. Beda dengan lugu benar uang uang lah uang. Kalau diungkap urangnya Sulaiman Umar ya. Kalau kami urang sikanya ya. Beda ya, lain juga ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka yang pasti awaklah yang dibontikan Allah jadi orang. Maka sebelum Allah memberhentikan kita jadi orang, tetap kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang berpikiran, banyak orang sekarang di akhir zaman kejar dunia, kejar harta, mengejar dunia sampai tiap malam, akhirnya meninggal dunia. Koja dunia, akhirnya meninggalkan dunia. Jangankan beribadah, ya, yang dia cari saja tak sempat dia nikmati dengan mengejar dunia itu. Maka betul doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya, bahagia kami di dunia, bahagia kami di akhirat. Jauh sisa dari neraka. Seimbang yang namanya dunia wal akhirat. Ya, hablum minan nas, hablum minallah adalah wajib hukumnya. Lain pilihan hablum minan nas, hablum wajib dipilih kudu-kudunya. Kalau pilkada beda, nomor 1 dengan nomor 2. Kalau dipilih kudunya angus wartawan. Ya. Tapi kalau ada hablum minallah, hablum minan nas, kalau dipilih salah satunya hangus ibadah kudunya. Itu bedanya. Ya, ini bedanya. Kalau pilkada kan harus coblos 1, tidak boleh keduanya. Tapi kalau hablum minallah
hablum minas wajib hukumnya. No bisa dipilih salah satunya, pilih keduanya. Maka inilah yang namanya Isra wal Mi'raj, hikmah yang pertama. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Yang kedua, hikmah cukup. Hikmah kedua tentunya apa yang dijemput Nabi tadi? Salat. Ya, ibadah yang istimewa dijemput Nabi sendiri adalah sholat. Kalau puasa cukup dengan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa sebulan. Kalau zakat wa atuz zakat, tunaikan zakat, bayar zakat uang. Haji pun suruh ke Allah, haji uang. Tapi kalau sholat tak cukup, aqimus sholat tak cukup. Wajib dan harus datang nabinya ke Allah menerima perintah sholat. Maka sholat ini adalah tiang agama. Banyak orang tolok puasa 30 hari tapi ilo tolok cuma. Bagaimana hukumnya? Puasanya elok, dapat pahala puasanya, tapi ilo sampai passwordnya tinggal sholatnya kurang. Maka betul logikanya iko rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iko Islam aqua. Buat pegang Islam pun dengan rukun Islam yang 5. Iko tadi syahadat, ya, iko sholat, iko puasa, zakat, pergian haji. Buat pegang rukun Islam pun lengkap semua seorang Islam. Awak itu tolong umrah dan haji itu, tu pegang nak Islam boleh. Itu nak aku Islam. Masih tu pegang. Indo nak tolong lain duit pun dipanggil Allah. Ya. Ibu ingin dipanggil haji, ingin dipanggil di Baitullah atau ke Rahmatullah dulu? Rahmatullah dulu, apa ya? Baitullah kan? Baitullah dulu baru ke Rahmatullah. Ya, kan itu awak, gitu kan? Nah, di Baitullah dulu baru ke Rahmatullah. Tak sanggup umrah dan haji, Islam masih gua pegang. Inu bayar zakat waktu tak mampu, menerima mampu. Ya, masih terpegang Islam kok, masih kayak 3 jari ku pegang, masih terpegang Islamnya. Inu kalau puasa waktu Islam masih terpegang, masih kan, masih terpegang kuat. Kiru-kiru kalau Indo Sumaria tu pegang nak aku apa? Kalau tampang saja. Tampang. Kepek. Indo Sumaria mardabu kata orang Liang. Hancur Islam. Itulah artinya menjadi logika. Artinya sholat kolah yang bisa membantu ibadah yang lainnya. Maka untuk itu tetaplah sholat ini kita lakukan. Ini tolong semayang 5 waktu, 10 waktu, gitu kan? 10 waktu. Ini tolong 5 waktu, 10 waktu, gitu kan? Banyak. Karena apa? Karena yang namanya Isra itu kan maju ke depan. Jadi amal kita, ibadah kita harus maju terus. Sedangkan Mi'raj itu kan naik kuatnya, meningkat. Amal kita pun harus meningkat. Maka rojak itu bukan peningkatan kemajuan ibadah dan amal Allah. Maka betul kita berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab kok, berkahi kami di bulan Sya'ban besok, dan sampaikan usia kami, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Lain nak soba awak busu Ramadan, lain nak ditarawah soba busu bulan puasa. Copet ke puasa, potonglah puasa, pilihlah puasa itu boleh.
Sahabat Nabi itu doa, ya Allah jadikanlah bulan dari bulan Januari sampai Desember bulan puasa selalu ya Allah. Kalau topik Allah kabulkan doa sahabat Nabi itu di hari raya ini gitu ya. Dari bulan 1 Januari sampai Desember puasa terus sama di 2 hari raya itu. Untung Allah tak kabulkan gitu. Maka bersyukurlah kita sekali setahun Ramadan ini ya, bisa mencari 11 bulan untuk Ramadan. Maka sholat itu adalah tiang agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat pun bisa mengatasi dari munkar dan maksiat. Orang sekarang mengatur ya, maksiat yang dosa yang godam, maksiat yang godam itu, munkar yang godam itu dikatakan orang lain judi online sitin, lain begal di sitin, lain orang mencuri berondol sawit sitin, lain orang zina sitin, kape sitin, lain orang minuman keras, arak tua di sitin. Sopui orang itu nih, narkoba sitin, sopui orang itu maksiat yang godam gini kok. Salah godam, bukan narkoba maksiat godam, bukan begal maksiat godam, bukan zina maksiat godam. Apa maksiat godam begini? Maksiat yang godam gini, kalau dari presiden sampai Pak RT untuk menengok orang berbuat jahat dosa di kampung itulah yang godam maksiat. Untuk datu nenek mama menengok nakarnya maksiat mengkarut di kampung itu godam maksiat itu. Untuk imam musojid, untuk ustaz, untuk ulama di kampung dengan maksiat itu lebih godam dari maksiat yang tadi. Maka diamnya pemerintah, diamnya datuk-datuk adat, diamnya ulama, pengurus masjid, khalifah mursyid untuk menengok orang sosek di kampung itulah yang mengundang bencana alam di kampung. Karena itu musibah yang paling godam. Itulah musibah yang godam untuk orang berpuasa. Kalau makan berpuasa emang toh, tapi punya puasa untuk nengok orang sosek maksiat itulah yang godam gini loh. Merupakan mengundang bencana di kampung. Maka tetaplah fungsikan datuk-datuk adat, khalifah awak, ulama awak, imam masjid, pengurus masjid sampai pemerintah setempat. Laranglah amar ma'ruf nahi munkar kita tegakkan ku anfusakum wa ahlikum nar, dari diri awak, keluarga awak, masyarakat awak, sehingga negeri awak menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesimpulan dari hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1447 Hijrah malam ini, tetap istiqomah kita menjaga hablum minan nas di antara awak, menjaga ibadah kita hablum minallah kepada Allah, dan juga tetap istiqomah beribadah kepada Allah, terutama as-sholat imatul din, sholat tiang agama. Maka untuk itu ya, dokter yang bagus tidak menjanjikan kita akan sehat ya. Orang profesor yang ilmunya tinggi belum tentu menjanjikan awak menjadi orang pintar karena diajar oleh profesor. Tapi jelas kalau Allah menjanjikan kalau kita baguskan semayang awak, sholat awak, maka pasti Allah perbaiki hidup dan kehidupan awak. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah mohon kami dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.